Apa faktor yang kedua? Faktor yang kedua adalah assignable variations ya. Kita menyebutnya sebagai assignable variation atau spatial variations. Kenapa spesial? Karena ini di luar kebiasaan. Ini sesuatu yang spesifik yang terjadi, bukan menjadi kebiasaan dari proses atau sistem itu. Nah, sebagai contoh, dalam kondisi yang normal, ya normal tanda kutip ya, ini normalnya, misalnya panas, hujan dan sebagainya. Tiba-tiba terjadi gunung berapi. Yang ini terjadi mungkin 1 dalam 50 tahun. Maka dalam kurun waktu misalnya 1 tahun belakangan, gempa tadi akan menjadi assignable variations, karena itu bukan berasal dari sistem yang normal, sistem yang biasanya terjadi. Kalau kita lihat dalam konteks perusahaan, selama ini perusahaan bekerja dengan faktor-faktor common ya, common variations, namun tiba-tiba terjadi reject yang banyak sekali ya, ada produk reject yang banyak sekali. Setelah ditelusuri, ternyata material yang diperoleh itu berasal dari vendor yang berbeda. Yang selama ini dari vendor A, ternyata dalam 1 minggu ini kita menerima, atau perusahaan ini menerima material dari vendor B yang selama ini tidak mengikuti standar kualitas yang sudah ditetapkan. Maka supply material dari vendor B ini kita sebut sebagai assignable variations ya, atau hal lain yang di luar dari kebiasaan yang menyebabkan hasilnya bervariasi. Dan variasi yang disebabkan oleh assignable variation ini biasanya menunjukkan pola-pola tertentu ya. Yang paling jelas biasanya dia menghasilkan sesuatu yang ekstrim di luar dari kebiasaan. Tapi tidak hanya itu, nanti kita akan bahas apa saja pola-pola ini. Nah, kemudian kalau dalam konteks yang lebih sempit terkait dengan proses waktu dari rumah ke kantor tadi, misalnya yang selama ini misalnya variasi waktunya itu antara 25 sampai 30 menit, namun tiba-tiba suatu hari perjalanan dari rumah ke kantor ini makan waktu 40 menit. Maka waktu yang ekstrim ini, di luar kebiasaan ini, membuat kita bertanya-tanya, ada apa ini? Nah, sewaktu kita telusuri, ternyata ban kendaraan yang digunakan itu pecah, sehingga kita harus tambal dulu, sehingga memakan waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Maka pecahnya ban ini menjadi assignable variation dalam kasus ini. Ya, Pak, bagaimana dengan kemacetan? Kemacetan itu kan di luar kebiasaan. Kalau kemacetan itu memang sudah bagian dari sistem itu, yang pada saat kita berangkat pagi jam 6, kemudian menggunakan yang sama, rute yang sama, di situ terjadi kemacetan di berbagai titik, maka kemacetan itu menjadi bagian dari sistem itu. Itu kita sebut sebagai common variations. Namun, misalnya suatu ketika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kemacetan yang luar biasa, yang di luar kebiasaan, maka kemacetan itu atau kecelakaan itu menjadi assignable variations. Nah, ketika dalam sebuah sistem ada satu saja assignable variations, maka kita sebut sistem ini atau proses ini menjadi out of control. Oke, jadi dengan pengetahuan source of variations, maka kita akan dapat menyimpulkan 2 kondisi, yaitu yang pertama adalah proses yang in control ya atau terkendali secara statistik, dan yang kedua adalah proses yang out of control. Kapan proses itu in control? Kalau hanya mengandung common variations. Sekali saja dia mengandung satu saja assignable variation exists, ada, maka kita menyebut proses itu out of control. Demikian penjelasan tentang source of variation, mudah-mudahan bisa dipahami.